Sampai saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stel Jaya. Dalam judul renungan topikku kali ini membawakan tema kemurahan hati. Katanya ada salah satu sumber yang berkata asal kata dari murah hati artinya itu mau berbagi. Lawan katanya dari murah hati adalah egois, tamak, serakah. Murah hati bukan selalu berarti memberikan materi pada orang lain katanya ya. Nah ini menurut yang lain lagi, bukan dari asal katanya. Murah hati juga masih sangat mungkin dilakukan bagi aku yang adalah seorang guru les bahasa Mandarin, guru di sekolah atau semi privat gitu. Untuk melakukan hal-hal yang kecil yang mampu aku lakukan, contohnya apa sih Kak? Katanya ada yang nanya buah roh kemurahan hati itu maksudnya apa, bagaimana? Aku belajar bahwa misalnya memberikan motivasi, semangat, ataupun dukungan pada teman, orang dekat kita itu juga disebut murah hati. Meluangkan waktu bagi teman yang sedang butuh untuk didengarkan. Maksudnya kejadian sehari-harinya dia, walaupun aku sendiri nggak harus kasih solusi, tapi didengerin saran-saran atau jadi pendengar yang baik aja itu sudah berbagi kemurahan hati soal waktu, peduli gitu ya. Perhatian atau saran juga gitu pada teman-teman. Berbagi ilmu dan talenta dengan semangat melayani juga termasuk murah hati. Bahkan ikut keluar tenaga, misalnya bantu beres-beres konsumsi. Kalau setelah acara workshop atau seminar yang diadain di aula-aula gereja zaman dulu tuh, misalnya ada makanan gratisnya, konsumsi gratisnya itu sehari-harinya piring-piring plastik apa gitu diberesin setelah acara, kalau bersedia aja, nggak disuruh sih sebenarnya. Aku juga bisa berbagi perhatian dengan sesamaku dengan segi berdoa sebisanya, membagikan kebaikan bagi orang lain. Misalnya untuk keselamatan jiwa-jiwa yang akunya sendiri tidak kenal, misalnya jiwa-jiwa itu yang di lain negara ataupun segala umur, ataupun jiwa-jiwanya itu selama dia hidup aku nggak kenal dia gitu. Jadi sebenarnya kemurahan hati itu sendiri juga dilandasi dengan rasa peduli dan simpati, bukannya kasih yang pura-pura gitu, bukannya formalitas, misalnya bukan hanya kewajiban. Misalnya mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Dengan begitu menjalin relasi. Nanti kalau misalnya jiwa-jiwanya itu ketemu dengan aku nih sebagai pendoanya di surga, jadi seperti ada kekerabatan, persaudaraan. Nah gitu, indahnya membangun relasi persahabatan dengan yang tidak dikenal. Saudara seiman maksudnya dibilangnya. Murah hati juga ada yang bilang itu artinya rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Misalnya aku mengorbankan waktu, tenaga, usaha, misalnya waktunya bisa aku gunain secara bebas untuk senang-senang belanja atau makan-makan di luar, jalan-jalan kemana gitu. Tapi aku misalnya tanda petik repot sedikit berbagi bantuan dengan sesama gitu. Mau sedikit gitu repot, tapi masih bisa untuk dilakukan, masih bisa terjangkau gitu. Tindakan yang sederhana seringkali lebih mengena dan menyentuh daripada banyak sekali rangkaian kata-kata indah, kata-kata bagus sekali. Kesaksian lewat banyak sekali kata-kata memang bisa membuat orang percaya. Tetapi kasih melalui tindakan nyata itu adalah suatu bukti. Bukti dari mengasihi. Jadi nggak usah bilang aku mengasihimu, Yesus mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan baik sekali apa. Tapi seolah-olah kami berbagi, misalnya mau di mana di organisasinya berbagi bantuan ke sesamanya, tapi nggak harus bilang aku mengasihimu saudara seiman apa gitu. Tapi itu seperti udah ungkapan kasih dalam bentuk perbuatan gitu. Murah hati, ada juga yang bilang dari artinya itu ya, ada katanya murah hati itu Kak katanya nggak perhitungan, nggak pelit, nggak terlalu prinsip untung rugi. Misalnya aku udah ngasih bantuan dia ke apa aja, aku balasinnya kan dia apa gitu. Misalnya dia nggak terlalu akrab banget, tapi manusianya kesesamanya rela memberi bantuan yang pertamanya gitu. Dilandaskan dengan asas kasih katanya. Buah roh kemurahan hati ini dilandaskan oleh asas kasih yang tanpa pamrih. Bantuannya memberikannya itu dengan tulus ikhlas tanpa mau dilihat orang, dibicarakan orang dia tuh baik karena begini-begini gitu.
Katanya firman 1 Korintus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang perlu diingat juga kalau misalnya berbagi bantuan, materi atau apa gitu ya, sedikit banyak entah nominal seberapa ya, harus perlu diingat bukan berdasarkan asas kasih imannya aja, tapi ada ilmu ekonomi, ilmu psikologi. Bukan yang ngasih apapun juga saking murah hatinya, royal banget gitu, lupa dengan logika. Takutnya malah dimanfaatin orang atau apa gitu ya, maaf ya. Misalnya apa-apa semuanya dikasih ke orang lain untuk menyenangkan orang lain, untuk mencukupi kebutuhan dia gitu ya. Tapi kalau keluarga sendiri nggak cukup gimana? Jadi kalau dalam spiritualitas Santo Mikael juga penting untuk mengelola Efesus 6 itu, perlengkapan rohani, yaitu baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan sejauh mana kira-kiranya sih, nggak sampai tepat banget nominalnya, tapi kira-kiranya